Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Amelia, berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra dari kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang objek linguistik. Yang pertama, sebagai objek kajian linguistik, bahasa menyimpan sejumlah problem atau persoalan yang harus dikaji dan dijawab oleh para ahli biasa. Yang kedua, setiap problem kebahasaan pada akhirnya disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda. Jawa, bahasa tutur kata etika unggah-ungguh. Indonesia, bahasa identitas pribadi alat interaksi. Belanda, taal, berbicara. Inggris, langue, home speak system tantra manusia. Jepang, kokuya ungkapan batin. Arab, lungatum bertutur ucapan. Pengertian bahasa. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Untuk jelasnya, coba perhatikan pemakaian kata bahasa dalam kalimat-kalimat berikut. Ika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. Manusia mempunyai bahasa sedangkan binatang tidak. Hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa. Pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer, katakanlah dengan bahasa bunga. Dalam kasus itu, ternyata lurah dan camat tidak mempunyai bahasa yang sama. Kalau dia memberi kuliah, bahasanya penuh dengan kata daripada dan akhirkan. Nabi Sulaiman pengerti bahasa semut. Kata bahasa pada kalimat satu menjelaskan, menunjukkan pada bahasa tertentu. Pada kalimat dua menunjukkan bahasa pada umumnya. Pada kalimat tiga, bahasa berarti sopan santun. Pada kalimat 4 berarti kebijakan dalam bertindak. Pada kalimat 5 berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Kalimat 6 berarti dengan cara. Kalimat 7 bahasa berarti ujaran. Kalimat 8 bahasa bersifat hipotesis. For merupakan objek konkret karena for itu berwujud ujaran nyata. Long merupakan objek yang abstrak karena long itu terwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Longue merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah for itu karena for itu yang berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian terhadap for dilakukan untuk mendapatkan kaidah-kaidah suatu long. Ini akan diperoleh kaidah-kaidah langue, kaidah secara bahasa universal. Hakikat bahasa, ciri atau sifat bahasa. Sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbiter, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, bersifat produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, identitas penuturnya. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka makna, cara, atau aturan. Sistem berarti susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang suatu dengan yang lain berhubungan secara fungsional. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur atau komponen yang secara teratur tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Kucing itu melompatlah ke meja.
kucinglah melompat itu meja ke. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistem. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut satu pola, tidak acak atau sembarangan. Sistematis artinya bahasa itu bukan sistem tunggal, tetapi juga dari sebuah sistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem sintaksis dan subsistem morfologi, subsistem sintaksis dan subsistem semantik yang tersusun secara hierarkik, artinya subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lain. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar, bendera kita sang merah putih, sering dikatakan warna merah lambang keberanian dan putih lambang kesucian. Jadi itu apa lambang? Sarjana dan filosofi mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol animal symbolism. Satu satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang. Kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera warna kuning. Jadi, dalam bentuk benda dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Jadi, dalam gambar, maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi yang berupa satuan bahasa seperti kata atau gabungan kata bersifat arbitrar. Bahasa dalam bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa yang termasuk lambang bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh ucapan manusia. Namun, tidak semua bunyi dihasilkan oleh ucapan manusia, termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk bunyi bahasa. Bahasa itu bermakna. Sebagai lambang tertentu, ada yang dilambangkan. Suatu yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Misalnya, lambang bahasa berwujud bunyi, kuda. Lambang itu mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai. Konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Bahasa itu arbit. Kata arbit bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap mana suka. Maksud dari istilah arbit itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya, antara kuda dengan yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki empat yang biasa dikendarai kuda, bukan aduk atau akut. Bahasa itu konvensional, meskipun hubungan antara lambang bunyi yang dilambangkan bersifat arbit, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya binatang berkaki empat yang biasa dikendarai, yang secara arbit dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semua harus mematuhinya. Jadi, kalau kata arbitreran, bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai
dengan konsep yang dilambangkannya. Bahasa itu arbit. Kata arbit bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mensuka. Maksud dari istilah arbit adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya, antara kuda dengan yang dilambangkan yaitu jenis binatang berkaki 4 yang biasanya dikendarai kuda, bukan kuda atau akut. Itu produktif. Kata produktif adalah bentuk ejektif dari kata benda produksi. Artinya, produktif adalah bentuk hasil atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Umpamanya, fonem itu dapat menghasilkan satuan-satuan bahasa I, K, A, T, K, I, T, A, K, I, A, T, K, A, I, T, K, A, T, I. Itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkan bersifat arbit, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakili. Kalau misalnya binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai yang secara arbit dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semua harus mematuhinya. Jadi, kalau ke arbit, bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, pada maka konvensional bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkan. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Lalu, kalau bahasa dikaitkan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kalimat atau sistem-sistem lainnya. Salah satu keunikan bahasa Indonesia adalah bahwa tekanan kata tidak bersifat fenomis, melainkan sintaksis. Maksudnya, kalau pada kata tertentu di dalam kalimat kita diberikan tekanan, maka makna kata itu tetap, yang berubah adalah makna keseluruhan kalimat. Bacaan lebih lanjut. Bahasa itu universal. Universal 1A umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia. Bersifat melingkupi seluruh dunia. Ruang lingkup tanggung jawab mahasiswa adalah personal, nasional, dan kebudayaan. Itu bersifat 2in, link kategori keilmubahasaan yang berlaku untuk semua bahasa. Misalnya, ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi vokal dan konsonan. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu. Sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat, tak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Malah dalam bermimpi pun manusia berbahasa. Karena ketarikan dan kekaitan bahasa itu dengan manusia, sedangkan dalam kehidupan di dalam masyarakat, kegiatan manusia itu tidak tetap dan selalu berubah. Maka bahasa itu juga menjadi ikut berubah, menjadi tidak tetap, menjadi tidak statis. Karena itulah bahasa itu disebut dinamis. Bahasa itu bervariasi. Mengenai variasi bahasa ini ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu dialek,
Dan ragam dialek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat persorangan. Setiap orang tertentu mempunyai ciri khas bahasa masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Misalnya, kita di Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa, dialek Banyumas, bahasa Jawa, dialek Tegal, bahasa Jawa, dialek Surabaya, dan sebagainya. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu, misalnya bahasa Indonesia zaman Balai Pustaka, zaman Orde Baru, zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi lazim disebut dialek temporal atau chronolek. Variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosolek. Ragam atau ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi keadaan atau keperluan tertentu. Untuk situasi formal digunakan ragam bahasa yang disebut ragam baku atau ragam standar. Untuk situasi yang tidak formal digunakan ragam yang tidak baku atau ragam non-standar.